Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aloysius Alexandro Tambubolon, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Teknik Elektro. Pada hari ini saya akan mempresentasikan 3 sensor suhu dalam mata kuliah elektromedis. Sensor suhu pertama yaitu sensor suhu DHT11. Sensor suhu DHT11 ini adalah sensor suhu yang digital dengan tegangannya 3 sampai 5,5 volt direct current. Arus yang digunakan yaitu 0,5 mA hingga 2,5 mA. Rentang pengukuran suhunya 0 sampai 50 derajat Celcius. Rentang pengukuran kelembabannya 20 hingga 90% relatif humidity. Resolusinya 1, keakurasian suhunya lebih kurang 2 derajat Celcius. Dengan kekurangan tidak bisa satu pin jalur data komunikasi. Jadi maksudnya satu pin jalur data komunikasi ini, data jikalau kita memiliki DHT, contohnya misalnya ada 2, kita mau satukan pin jalurnya dengan DHT lainnya, yang tadi satu yang ini dengan satu lagi, kalau misalnya ada satu lagi, ini tidak bisa dilakukan. Misalnya ini ada DHT lagi, ini kita mau gabungkan dengan DHT yang satu lagi nih. Ini kita mau gabungkan, ini tidak bisa. Jadi DHT11 ini cukup satu-satu. Ini kita bisa lihat rangkaiannya dengan menggunakan Arduino-nya. Di sini kabelannya masuk ke dalam Arduino-nya. Pemanfaatan sensor suhu DHT ini yaitu untuk digunakan dalam inkubator suhu penetas telur. Jadi sangat membantu sensor suhu DHT11 ini bagi para peternak ayam untuk mengetahui bagaimana kondisi di dalam inkubator tempat telur-telur ini diletakkan, agar supaya membantu penetasan telur ini dapat berjalan dengan sempurna. Sensor suhu DHT11 ini akan menunjukkan berapa derajat di dalam inkubator ini dengan layar monitor di sini. Ini akan menunjukkan berapa derajat Celcius di dalam suhu inkubator penetas telur ini, supaya telur-telur ini dapat terjaga sampai di hari penetasannya dan berjalan dengan sempurna. Selanjutnya yang kedua ada sensor suhu LM75. Sensor digital dengan power supply 2,7 volt hingga 5,5 volt. Konsumsi arusnya 1 mA dengan range suhunya 55 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius. Keakurasiannya 0,5 derajat Celcius dengan resolusinya 9 bit. Jadi maksud daripada resolusi 9 bit ini adalah ini 9 bit ini terbagi menjadi 1 bit untuk plus atau minusnya. Yang 7 bit lainnya ini untuk integer. Integer, apa itu integer? Integer ini tipe datanya. Tipe datanya seperti apa. Dan satu bitnya lagi ini untuk desimal. Desimalnya bisa kita lihat nanti keluaran pada layar monitor ini menunjukkan desimalnya. Contoh desimalnya kita bisa contohkan 2,5 derajat Celcius. Ini desimalnya 1.
kita dapat melihat lagi sensor suhu LM75. Sini ada VCC-nya, GND-nya, SDA, SCL, OS-nya. Ini kalau sudah masuk dalam rangkaiannya, di sini ada layar monitor untuk memperlihatkan apabila di sini dipanaskan berapa suhu yang keluar akan muncul di sini. Dan bila melewati batasannya maka buzzer ini akan berbunyi. Bunyi buzzer ini sangat baik adanya jikalau untuk membantu apabila terjadi kebakaran, maka ini akan berbunyi menandakan kepada banyak orang bahwa terjadi kebakaran. Sehingga pemanfaatan daripada sensor suhu LM75 ini sangat banyak dalam alat mesin fotokopi, elektronik konsumen atau amplifier. Kalau dia udah panasnya seberapa, maka dia akan memberikan tanda pengendalian proses, perlindungan thermal untuk CPU performa tinggi, termometer solid state, serta alarm kebakaran panas. Ini kalau kelihatan ini gambarnya, ini ada seorang ini sedang mencoba alatnya, yaitu sensor suhu LM75 dengan menggunakan mancis atau api, dan ini terdata terkonek langsung di HP, sehingga bisa dilihat bahwa berapa derajat Celcius dari api yang dikenakan pada sensor suhu LM75 ini. Ketiga ada sensor suhu DS18B20, sensor digital dengan power supply-nya 3 volt hingga 5,5 volt. Konsumsi arusnya 1 mA dengan range suhu, atau kita bisa lihat di sini ya. Suhunya bisa dari minus 55 sampai 105 derajat Celcius, atau kalau untuk Fahrenheitnya minus 67 derajat Fahrenheit sampai 257 derajat Fahrenheit, dengan keakurasian lebih kurang 0,5% dari minus 10 derajat Celcius hingga lebih dari 85 derajat Celcius. Resolusinya 9 sampai 12 bit. Jadi 9 bit tadi, 1 bit untuk plus minus, 7 bit integer, 1 bit desimal. Kalau 9 sampai 12 berarti ada 10 bit. 10 bit ini antara 9 sampai 12, maksudnya 9, 10, 11, 12. Jadi kalau 10 bit berarti ini pembagiannya 1 bit untuk plus minus, 7 integer, dan 2 bitnya ini untuk desimalnya, desimal. Jadi kita tahu bahwa 10 bit ini pasti dia cirinya 2 desimal. Nih contohnya di sini, ini 2 desimal. Terus yang kedua ada 11 bit. Kalau 11 bit berarti 1 bit untuk plus minus, 7 bit untuk integer, dan sisanya di sini nanti 11 berarti dia harus 3 bit. 3 bit. Ini contohnya di sini. Dia menggunakan 3 bit atau 3 desimal lainnya. Next lagi di sini memiliki kode serial 64 bit yang unik. Jadi kode serial 64 bit ini sangat berfungsi, berguna juga untuk contohnya untuk one wire. Jadi di sini fungsinya. Jadi jikalau kita memiliki sensor suhu DS18B20 ini, misalnya taruhlah ada dua. Nah, ini pengkabelannya. Ini kabelnya. Kabel data ini dapat kita hubungkan dengan kabel data ini. Ini dapat terjadi. Dan ini hanya berlaku untuk
sensor suhu DS18B20. Tidak berlaku untuk sensor suhu DHT11. Tidak bisa dia. Satu pin jalur data kombinasinya dia tidak bisa. Sedangkan di sensor suhu DS18B20 dia bisa. Kenapa bisa terjadi? Karena memiliki kode serial 64 bit yang unik. Dan itu hanya berlaku untuk DS18B20. Selain itu ada parasitic mode. Parasitic mode ini maksudnya pada sensor suhu DS18B20 ini dapat dipasangkan VCC-nya dengan kabel datanya. Ini dapat digabungkan sehingga ini sangat membantu untuk mengurangi jampiran-jampiran kabel dalam pemasang rangkaiannya. Ini kita bisa lihat kabel VCC-nya digabung dengan data bisa. Ini bisa. Itu dikenal dengan parasitic mode. Tetapi kekurangan daripada sensor ini, dia tidak bisa mengukur kelembapan. Sensor DS18B20 ini juga telah memiliki datanya digital. Kita bisa lihat ini ada 0, 1, 0, sehingga sinyal daripada sensor suhu DS18B20 ini dia tidak akan hilang jika diletakkan jauh dari mikrokontrolernya. Misalnya mikrokontrolernya di sini, diletakkannya jauh di sini, dia kena sinyal, dia tidak akan hilang, tapi hanya sedikit errornya. Error sedikit. Pemanfaatannya yaitu untuk kontrol lingkungan, heating, ventilating, air conditioning, pemantauan suhu sistem di dalam gedung, peralatan atau di mesin, sistem pemantauan dan pengendalian proses, kontrol termostatik, sistem industri, produk konsumen, termometer, sistem sensitif terhadap thermal. Ini bisa kita lihat di sini ada layar monitor. Monitornya yang menunjukkan berapa suhunya. Ini sensor suhu DS18B20, ini aluminium. Ini rangkaian-rangkaiannya dengan Arduino sehingga dapat terangkai dengan rapi dan berfungsi pada hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya di monitor ini. Sehingga kesimpulannya, sensor suhu yang diciptakan oleh para ahli di bidang elektronika sangat membantu dalam memberikan kemudahan bagi pekerjaan manusia untuk mengontrol dan mengetahui kisaran suhu yang dibutuhkan dengan keakurasian dan presisi yang tinggi. Sehingga kedepannya sangat perlu adanya kita sebagai mahasiswa yang dapat melakukan pengembangan serta inovasi baru yang lebih lagi untuk membantu pekerjaan manusia dapat lebih cepat, tepat, dan efektif. Demikian presentasi saya. Terima kasih.